Halo Sobat YouTube semua, bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal CPNS tahun 2021. Semoga agenda tidak berubah ya dan terlaksana di tahun 2021. Untuk kali ini video membahas tentang tes karakteristik pribadi atau biasa disebut dengan TKP. Sobat YouTube semua, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan ikuti terus channel ini biar mendapat video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju soal. Oke, Sobat YouTube semua, sebelum masuk ke soal lebih dalam, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nanti jawaban pada soal itu merupakan poin tertinggi pada opsi jawaban tiap soal ya. Dari opsi A, B, C, D, dan E, yang merupakan jawaban adalah poin tertinggi, yaitu poin 5. Karena memang opsi jawaban A sampai E itu bisa merupakan jawabannya. Namun untuk poin yang tertinggi itu adalah jawaban yang lebih logis untuk menjawab soal. Oke, langsung saja pada soal nomor 1. Andre dan ketiga rekan kerjanya mendapat tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah dapat mengumpulkan pekerjaannya karena ia sudah selesai. Namun, melihat kedua rekannya belum selesai, Andre ragu untuk menyerahkan pekerjaannya kepada atasannya. Apa yang seharusnya Andre lakukan? A. Lebih baik menunggu rekan kerjanya untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. B. Menunggu rekan kerjanya selesai, baru menyerahkan pekerjaannya agar terlihat kompak. Yang C. Segera menyerahkan pekerjaannya sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum selesai bekerja. Yang D. Menunggu rekan kerjanya karena jika mereka tidak selesai sebaiknya Andre juga tidak menyelesaikan. E. Segera menyerahkan pekerjaannya kepada atasan tanpa bergabung pada rekan kerjanya. Pada soal nomor 1 ini ada dua pilihan. Segera menyelesaikan atau menyerahkan pekerjaannya kepada atasan, atau menunggu temannya selesai dulu. Kalau menunggu temannya selesai dulu, kadang itu mempertimbangkan sisi toleransi terhadap teman. Namun kita bekerja dalam sebuah instansi yang merupakan instansi itu sudah mempunyai tata tertib. Jadi mau tidak mau kita terikat pada tata tertib instansi tersebut. Jadi memang Andre ini harus melakukan yang sesuai dengan tata tertib. Oke, kita lihat jawabannya, yaitu yang E merupakan poin tertinggi dari opsi jawaban nomor 1. Segera menyerahkan pekerjaannya kepada atasan tanpa bergabung pada rekan kerjanya. Jadi serahkan saja pekerjaannya karena deadline, tapi tidak usah melaporkan ke atasan bahwa rekan kerjanya belum selesai, karena cukup menyerahkan pekerjaannya saja. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2, ketika mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan yang mendadak dan harus segera diselesaikan, saya selalu A. Bekerja dengan baik jika tugas itu disertai bonus atau bayaran tambahan. B. Bekerja dengan segera dan tetap berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. C. Bekerja dengan santai dan mengerjakan sebisanya. D. Bekerja dengan cepat apapun hasilnya asalkan pekerjaan selesai. E. Bekerja dengan tenang dan tidak terlalu terburu-buru untuk memulai.
Oke, nomor 2 ini pekerjaan yang mendadak. Jadi kita bekerja itu sebenarnya adalah sebuah kewajiban. Ketika sudah bekerja, sudah melakukan kewajiban, kita baru mendapatkan hak. Jadi fokus bekerja ya, sesuai dengan job desk. Untuk soal nomor 2, poin tertinggi atau jawabannya yaitu yang B. Bekerja dengan segera dan tetap berusaha menyelesaikan dengan sungguh-sungguh. Ya, ini adalah modal kita bekerja ya. Karena bekerja biasanya ada deadline-nya, kita harus bekerja dengan segera dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena hasil berusaha yang maksimal nanti hasilnya tidak membohongi. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Pada suatu rapat pimpinan di kantor, ada rekan kerja Anda mengajukan usul yang berbeda dengan yang Anda sampaikan. Karena menganggap usulan Anda kurang tepat, sikap Anda adalah A. Meninggalkan ruang rapat karena merasa bahwa usulan saya lebih baik. B. Memaksakan usulan saya karena anggota rapat yang lainnya karena memang bagus. C. Mengalah karena takut menyinggung pendapat rekan saya jika ditentang. D. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat terlebih dahulu orang yang mengeluarkan pendapat. E. Mempertimbangkan pendapat rekan saya. Ya, jadi ini suasana dalam musyawarah ya. Kita tidak boleh egois menganggap bahwa kita itu paling tepat, saya itu paling tepat. Coba lihat jawaban poin tertinggi soal nomor 3 yaitu yang E. Mempertimbangkan pendapat rekan saya, karena belum tentu pendapat saya itu paling betul. Soal nomor 4. Setelah beberapa tahun, saya merasa nyaman bertugas di divisi saya. Atasan saya memutuskan untuk memindahkan saya ke unit lainnya yang berbeda dan berisi orang-orang baru yang belum saya kenal. Sikap saya adalah A. Menunggu sambil mencari tahu apakah masih ada kemungkinan saya kembali ke unit yang lama. B. Mempelajari proses pekerjaan yang dilakukan oleh rekan kerja lainnya. C. Memahami mekanisme kerja unit melalui buku standar operasional kerja. D. Proaktif mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit yang baru melalui atasan yang baru dan rekan kerja yang baru. E. Apabila unit kerja baru tersebut tidak sesuai dengan keinginan saya, maka saya akan meminta usulan agar dipindahkan ke unit kerja yang lama. Jawaban dengan poin tertinggi untuk soal nomor 4 yaitu yang D. Proaktif mempelajari dan meminta mekanisme kerja unit yang baru melalui atasan baru dan rekan kerja yang baru. Pentingnya di sini kita harus bisa beradaptasi ya. Jadi penting sekali kita beradaptasi. Nah, kalau sudah bisa beradaptasi, misal kita dipindahkan kemanapun, ke unit yang berbeda atau yang lainnya, kita bisa langsung menyesuaikan dengan kondisi yang baru, itu dengan cara proaktif mempelajari mekanisme kerja unit baru. Soal berikutnya, soal nomor 5. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, saya ditunjuk oleh atasan untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Panitia penyelenggara mengatur kelompok kerja di antara para peserta dan saya dikelompokkan dengan orang yang tidak saya kenal dan berbeda budaya dengan saya. Sikap saya adalah A. Menerima ketentuan yang dibuat panitia dan mulai berkenalan dengan rekan sekelompok. B. Menerima ketentuan yang telah dibuat meskipun saya merasa berat hati. C. Mengusulkan pada panitia agar saya dikelompokkan dengan orang yang sama budayanya dengan saya. D. Mengusulkan pada panitia kerja agar saya dikelompokkan dengan orang yang saya kenal saja.
Yang E, memprotes ketentuan yang dibuat oleh panitia dengan terus terang. Jawaban dengan poin tertinggi soal nomor 5 yaitu yang A, menerima ketentuan yang dibuat panitia dan mulai berkenalan dengan rekan sekelompok. Untuk soal nomor 5 ini perlu memahami tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sudah memahami konsep Bhinneka Tunggal Ika, maka untuk soal nomor 5 ini langsung jawab yang A ya. Jadi memang selain Bhinneka Tunggal Ika, manusia juga monodualis, tidak bisa hidup sendiri. Dan yang namanya manusia berbeda-beda karakternya. Kita harus bisa merangkul semuanya. Jadi ketika satu kelompok dengan orang yang tidak dikenal, dengan budaya berbeda, justru malah nanti kita kenal orang baru, kenal teman baru, kenal dengan budaya baru. Kita akan tambah ilmu dan pengalaman. Itulah pentingnya kita harus dengan siapapun. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Soal nomor 6. Karena pengaruh dari meningkatnya nilai dolar di pasaran, perusahaan tempat saya bekerja berencana melakukan perubahan yang mendasar dalam struktur organisasi yang menyebabkan pengurangan jabatan pada beberapa divisi, termasuk divisi tempat saya bekerja. Sikap saya menghadapi hal ini yaitu A. Segera mengajukan pengunduran diri sebelum saya kehilangan jabatan saya. B. Mengedepankan kepentingan perusahaan dan tetap bekerja sebaik-baiknya. C. Sebaiknya perubahan tersebut ditunda sampai saya pensiun. D. Tidak menerima perubahan tersebut karena saya mungkin akan kehilangan jabatan saya. E. Mengajak rekan kerja yang lain untuk memprotes rencana kebijakan tersebut. Jawaban dengan poin tertinggi soal nomor 6 yaitu yang B. Mengedepankan kepentingan perusahaan dan tetap bekerja sebaik-baiknya. Ini karena permasalahan ekonomi global, jadi perusahaan tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, cara satu-satunya untuk bisa bertahan di tempat kerja yaitu bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau yang bekerja sebaik-baiknya mungkin bisa direkomendasikan tetap berada di situ, tidak dirumahkan. Tapi kalau dengan keadaan seperti itu terus tidak bekerja dan yang lainnya, pasti nanti rekomendasikan untuk dikurangi. Jadi dengan keadaan yang seperti ini tetap bekerja sebaik-baiknya. Insya Allah ketika bekerja sebaik-baiknya nanti hasil pun tidak membohongi gitu ya. Itu udah teori umum. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 7. Suatu hari atasan saya meminta saya untuk pulang terlambat karena ada beberapa dokumen yang harus selesai pada hari itu. Padahal saya sudah berjanji kepada istri saya akan mengantar ke dokter untuk kontrol kehamilan. Sikap saya adalah A. Memberitahu atasan bahwa saya harus pulang duluan karena sakit. B. Meminta teman yang lain yang tidak sibuk untuk menggantikan saya. C. Menerima tugas tersebut dan memberikan penjelasan kepada istri saya. D. Tetap mengerjakan lembur meskipun dengan perasaan kesal. E. Mengajukan keberatan pada atasan saya dan memaksa tetap pulang tepat waktu. Pada soal nomor 7 ini ada poin penting di sini. Diperintah oleh atasan untuk lembur atau pulang terlambat atau mengantar istri ke dokter. Oke, poin yang penting di sini yaitu istri ke dokter itu mau ngapain? Apakah istri sakit atau gimana? Kalau pada soal ini adalah istri akan kontrol kehamilan. Jadi istri tidak dalam keadaan sakit parah dan mendesak. Oke, langsung saja kita lihat jawaban yang tertinggi soal nomor 7 adalah yang C. Menerima tugas tersebut dan memberikan penjelasan kepada istri saya. Karena pada soal nomor 7 ini istri tidak keadaan sakit, hanya kontrol kehamilan biasa, bisa diganti di hari yang lain. Soal yang berikutnya.
Soal nomor 8. Dalam suatu organisasi kemungkinan terjadinya konflik antar unit kerja adalah hal wajar. Suatu hari, dua unit kerja yang ada di bawah Anda mengalami konflik akibat adanya kesalahpahaman mengenai job desk masing-masing kerja unit. Jika Anda ditunjuk sebagai ketua yang memiliki kewenangan dalam mengatasi situasi konflik tersebut, sikap Anda adalah A. Setuju dengan pendapat anggota yang lain, memberikan dukungan semaksimal mungkin. B. Langsung menggunakannya dan menjelaskan pendapat saya pada kedua unit yang bermasalah tersebut. C. Mencoba berunding dengan kedua unit untuk mencapai pemecahan yang terbaik. D. Menjaga pertemuan agar tidak bersifat pribadi, menggunakan peraturan jika diperlukan. E. Menanyakan pendapat anggota yang lain dan menyarankan untuk mencapai kata sepakat. Soal nomor 8, problem solving dalam sebuah pekerjaan. Seorang ketua harus bisa menyelesaikan masalah yang ada di bawahnya. Jawaban poin tertinggi soal nomor 8 adalah yang C. Mencoba berunding dengan kedua unit untuk mencapai pemecahan yang terbaik. Ini merupakan pengamalan Pancasila sila keempat. Pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Lanjut, soal nomor berikutnya. Soal nomor 9. Anda adalah seorang anggota unit kerja biasa. Suatu hari unit Anda harus menangani keluhan dari seorang mitra kerja perusahaan yang cukup rumit dan membutuhkan pengambilan keputusan saat itu juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit masih dalam perjalanan dan terjebak macet. Sikap Anda: A. Meminta rekan lain yang lebih berpengalaman saja yang mengambil keputusan. B. Mencoba menenangkan mitra kerja tersebut sambil menunggu sampai pimpinan unit datang. C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena akan berisiko pada karir saya. D. Saya akan menelepon pimpinan dulu baru mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. E. Saya akan mengambil keputusan yang terbaik menurut saya untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Oke, pada soal nomor 9 ini ada keluhan dari mitra kerja dan harus mengambil keputusan saat itu juga, padahal lumayan rumit. Nah, pada saat itu Anda yang diminta dan yang bertemu langsung dengan mitra kerja, padahal pimpinan sedang tidak di kantor. Oke, jawaban atau pengambilan sikap yang bijak yaitu tetap memberitahu kepada atasan untuk mengetahui kebijakan dari atasan seperti apa. Apalagi zaman sekarang IT sudah maju, tentunya bisa langsung diberitahu kepada atasan. Bahkan karena teknologi yang semakin maju, atasan pun ketika tidak di kantor bisa langsung berkomunikasi dengan mitra kerja. Itu ya. Jadi jawaban poin tertinggi soal nomor 9 yaitu yang D. Saya akan menelepon pimpinan dulu baru mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Jadi kebijakan dari pimpinan langsung bisa diambil saat itu juga ya. Soal berikutnya. Soal nomor 10. Dalam tim kepanitiaan suatu acara yang saya pimpin, ada salah satu anggota saya yang tidak aktif karena dilarang oleh orang tuanya bekerja lembur, sehingga kerja tim menjadi tidak lancar padahal acara tersebut akan berlangsung sebentar lagi, sehingga harus bekerja sampai lembur. Sikap saya adalah A. Mencoba mengerti kondisinya dan mencoba mencarikan tugas yang dapat dikerjakan di rumah. B. Berpikir bahwa anggota tersebut menjengkelkan. C. Meminta segera mengundurkan diri dari kepanitiaan. D. Mempertanyakan kesanggupan yang telah dijanjikan dulu. E. Menyesal telah memilihnya sebagai anggota kepanitiaan tersebut. Oke, untuk soal nomor 10 kita harus bijak mengambil sikap, tetap anggota utuh dan pekerjaan selesai.
Oke, jawaban poin tertinggi yaitu yang A. Mencoba mengerti kondisinya dan mencoba mencarikan tugas yang dapat dikerjakan di rumah. Soal berikutnya. Soal nomor 11. Sebagai anggota dari divisi kepegawaian, saya harus menyusun suatu laporan peningkatan kerja karyawan di kantor tempat saya bekerja setiap bulannya. Saya akan A. Mencari informasi kinerja setiap pegawai dengan menyebarkan angket prestasi kerja setiap bulannya. B. Menggunakan pengetahuan yang saya miliki saja. C. Memperkirakan kinerja setiap pegawai dengan melihat data terdahulu. D. Menggunakan bahan yang dimiliki sebagai informasi utama. E. Berusaha mencari informasi dari rekan kerja dan atasan yang terpercaya di kantor. Oke, jawaban untuk soal nomor 11 ini berarti laporan tentang kepegawaian ya. Jadi hal ini harus dilakukan dengan seobjektif mungkin. Oke, jawaban dengan poin tertinggi yaitu yang A. Mencari informasi kinerja setiap pegawai dengan menyebarkan angket prestasi kerja setiap bulannya. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 12. Menghadapi orang yang seenaknya sendiri, jika berbicara sering menyakitkan dan bersikap memusuhi rekan kerja yang lainnya, sikap saya adalah A. Berbicara seperlunya secara rasional. B. Memberitahunya baik-baik cara bertingkah laku yang baik. C. Merasa perlu pandai mengambil hatinya. D. Bertingkah laku sepertinya agar dia juga mengerti perasaan orang di sekitarnya. E. Menghindari sebisa mungkin agar tidak berbicara atau berurusan dengannya. Jawaban poin tertinggi soal nomor 12 yaitu yang B. Memberitahunya baik-baik cara bertingkah laku yang baik. Soal nomor 13. Karena suatu alasan, atasan Anda tiba-tiba meminta Anda untuk mengerjakan tugas tambahan dan tidak sesuai dengan kompetensi yang Anda miliki. Sikap Anda adalah A. Mengerjakan saja karena tergiur dengan imbalan yang diberikan. B. Belajar secara mandiri untuk menyelesaikan tugas tersebut. C. Mengutarakan pada atasan bahwa lebih suka mengerjakan tugas lain yang sesuai dengan kemampuan saya. D. Merasa menyesal karena telah bersedia mengerjakan tugas tersebut. E. Menolak tawaran pekerjaan tersebut meski dengan berat hati. Oke, ketika seperti ini, komunikasikan yang baik dengan atasan. Coba lihat jawaban dengan poin tertinggi yaitu yang C. Mengutarakan pada atasan bahwa lebih suka mengerjakan tugas lain yang dengan kemampuan saya. Ini teknik komunikasi yang baik ya dengan atasannya. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 14. Di perusahaan tempat saya bekerja, saya sering mendapat kritikan dari rekan kerja saya karena menganggap kinerja saya lambat dan monoton. Sikap saya adalah A. Diam saja dan menganggapnya angin lalu. B. Balik mengkritik kinerja rekan kerja tersebut. C. Menanggapinya dengan serius dan memikirkannya terus-menerus. D. Mengacuhkan kritik tersebut karena pekerjaan teman tersebut juga tidak baik. E. Memahami kritik sebagai suatu masukan dan memperbaiki kinerja saya. Soal nomor 14, jawaban poin tertinggi yaitu yang E. Memahami kritik sebagai suatu masukan dan memperbaiki kinerja saya. Soal berikutnya. Soal nomor 15. Di lingkungan tempat saya bekerja, ada larangan untuk tidak menggunakan gadget selama bekerja. Namun, hal tersebut sering saya ketahui di lingkungan dilakukan oleh atasan dan rekan kerja saya yang lain, sehingga bertentangan dengan hati nurani saya. Sikap saya adalah A. Ikut-ikutan demi menjaga toleransi antar sesama pegawai. B. Menyampaikan pelanggaran tersebut pada rekan kerja lainnya. C. Menegur dan mengingatkan atasan dan rekan kerja tersebut.
D. Membiarkan saja pelanggaran tersebut terjadi demi menjaga hubungan dengan rekan lainnya. E. Melakukan mogok kerja untuk menunjukkan protes saya. Oke, soal nomor 15, jawaban dengan poin tertinggi yaitu yang C. Menegur dan mengingatkan atasan dan rekan kerja tersebut. Tegur ya, jadi dengan komunikasi yang baik, ditegur kemudian diingatkan. Ini untuk jawaban soal nomor 15.